Sampai bertemu lagi kawan-kawan di channel ini ya. Kali ini kita akan bahas tuntas ya. Ini sebuah blender, ini diantar sama tetangga satu RT ya. Dan ini bilangnya sudah pernah ganti dinamo kawan-kawan, dinamo motornya. Baru saja bilangnya. Entah kenapa ini rusak lagi. Kita langsung bongkar saja ya. Jadi seperti ini isinya. Untuk tombol-tombolnya seperti ini ya. Ini merek Philips ya kawan-kawan. Terlihat cukup rapi ya, cukup rapi dan cukup aman digunakan karena tombolnya dilapisi dengan karet ya kawan-kawan. Jadi kalau tangan ibu-ibu atau mbak-mbak itu basah, itu masih aman ya, karena ini sangat rentan dengan air ya kawan-kawan. Seperti blender ini bisa bikin es jus atau sambal apalah. Dan ini switchnya ya, switchnya untuk menghidupkan secara otomatis. Jika switch ini tertekan, dia akan on ya, akan on atau siap digunakan. Jadi bilangnya ini kemarin rusak, diperbaiki sama anak-anak ya. Maksudnya anak-anak yang ngantar ke servis entah di mana ya. Kemudian hanya beberapa bulan saja sudah rusak lagi. Coba kita cek ya, kita bongkar untuk motor dinamonya seperti apa fisiknya. Jadi ini untuk mukanya kita putar ke arah berlawanan jarum jam ya kawan-kawan, yaitu ke kiri untuk ke kanan ya untuk melepasnya. Dan ini terlihat memang masih baru ya kawan-kawan, masih terlihat baru. Jadi ada dua lilitan tembaga ya, ada lilitan tembaga bagian luar, itu bagian sekundernya ya, yang dalam itu yang primernya atau rotornya. Saya rasa ini tembaganya cukup bagus ya kelihatannya. Maksudnya kualitas tembaganya cukup bagus, tetapi entah kenapa ini ada sedikit gosong ya kawan-kawan di bagian tembaga luarnya. Coba kita tes dulu ya. Ini saya colokkan. Kok nggak nyala ya, nggak ada tanda-tanda. Kita cek pakai test pen apakah ada apinya. Tidak ada ya.
Oh iya, ini jeglek kawan-kawan. Saya rasa ini jeglek, kilowatt hours atau kilometernya jeglek. Kita benerin dulu ya. Ternyata sampai jeglek ya kawan-kawan. Dan ini terlihat gosong ya. Gosong, bekas terbakar, mungkin bekas kepanasan. Oke, ini saya coba pasang dengan tambahan fuse ya atau sekring, dan juga saya kasih lampu LED sebagai indikatornya seperti biasa. Jadi seperti biasa sering saya gunakan lampu LED ya untuk indikator, baik itu kipas angin, blender, itu saya kasih LED ya. Dan biasanya yang punya itu cukup antusias ya, cukup senang untuk melihat hasilnya nanti. Dan ini kita coba lagi ya. Kita coba dengan jumper kabel langsung ya. Jadi kita ambil kabel warna merah itu langsung ke listriknya, kemudian kita ambil lagi satunya untuk yang ke speednya. Dan kawan-kawan bisa lihat ya, itu keluar api di bagian karbon brosnya ya. Karbon brosnya ini keluar api, atau karbon arangnya di bagian situnya yang bersentuhan dengan rotornya. Dan biasanya memang rotor ini lebih dulu bermasalah ya kawan-kawan, karena bagian rotor di dalam ini lilitannya lebih banyak ya daripada yang lilitan luar. Untuk panasnya juga lebih panas bagian rotor ya kawan-kawan, karena dia pemuaiannya itu tidak optimal ya, karena lilitan tembaganya itu sangat berdempetan sekali. Jadi kita coba bersihkan ya bagian rotor ini dengan amplas. Kita coba dulu, mudah-mudahan bisa ya, karena itu terlihat kotor ya, menghitam seperti bekas karbon arangnya yang sudah terkelupas. Oke, kita cek dulu ya dengan dioda mode. Itu antara jalur-jalurnya dari rotor itu tidak boleh tersambung secara penuh ya, apalagi sampai bunyi ya. Apometernya nanti itu tidak boleh, dia harus punya resistansi ya sekitar 60-70 ya nilai resistansinya. Nah, ini sampai bunyi ya, artinya itu terlalu plong, artinya tidak ada hambatan sama sekali. Jadi ini bisa kita ambil keputusan ya, ini ternyata short ya atau korsleting di bagian rotornya ini, sehingga mengakibatkan panas yang luar biasa sampai berasap, dan lilitan tembaga bagian luarnya itu ada yang putus ya kawan-kawan. Ini tadi ada putus 3 helai ya, 3 helai bagian luarnya, karena terlalu panas itu. Jadi dia keluar api ke sini dan tembaganya itu putus ya kawan-kawan sebagian. Jadi jika sudah rotornya ini korsleting atau bermasalah, itu susah sekali ya diperbaiki, karena biasanya yang jual rotor itu saya rasa nggak ada ya, biasanya komplit sama satu biji ini komplit, tidak terpisah dengan rotornya ya. Jadi kita harus beli komplit. Dan apakah ini bisa diperbaiki? Sebenarnya bisa ya, asalkan kita mau dengan bersabar mencari lilitan-lilitan rotor yang korsleting tadi. Dan itu perlu waktu yang cukup lama ya kawan-kawan.
Oke, kita coba gosokkan dulu amplas ini ya, sampai dia terlihat bersih, tidak ada bekas hitam dari karbon brosnya. Siapa tahu itu bisa mengurangi korsletingnya ya, karena bagian sisa abu dari batu arang itu menempel di sela-sela antar jalurnya ya. Jadi bisa saja karena itu dia akan short korsleting. Tapi ini kecil kemungkinan ya kawan-kawan diperbaiki. Ini hanya coba-coba ya. Kita bersihkan dengan amplas sampai bersih. Dan tidak perlu bongkar habis ya. Untuk itu kita tes dulu seperti ini. Apakah masih kelihatan bunga apinya? Nah, untuk meminimalisir korsleting kita gunakan pakai alat ini ya, karena alat ini bisa kita adjust atau kita setting sedemikian tegangannya ya. Tegangannya bisa kita atur agar dia tidak mengeluarkan api yang terlalu besar ya. Artinya alat ini bisa kita atur ya tegangannya dari mulai kecil sampai besar ya kawan-kawan. Dan alat ini adalah dimmer ya kawan-kawan, dimmer yang saya rakit lagi dengan potensio seperti ini. Ada di video sebelumnya ya, jauh sebelumnya ini ada. Jika kawan-kawan pernah melihat ya, itu sudah saya ulas. Itu adalah dimmer. Itu bisa mengatur kecepatan dari motor dinamo ya kawan-kawan. Seandainya itu saklar-saklar atau tombolnya itu bermasalah, kita bisa menggunakan dimmer ini ya dengan biaya yang cukup murah. Untuk harga dimmer itu berkisar sekitar 15.000 sampai 20 ribuan ya, tergantung kualitas juga. Ada yang di atas itu. Oke, kita akan coba dengan dimmer ini ya. Kawan-kawan bisa lihat apinya dari tegangan kecil sampai naik ke tinggi ya. Dan kita amankan ya untuk kabel-kabelnya jangan sampai bersentuhan atau short. Jika tanpa dimmer ini kita langsung colokkan ke listrik, itu tegangannya langsung tinggi ya kawan-kawan, langsung tinggi, tegangan 220 volt. Jadi jika pakai dimmer ini kita bisa atur ya agar dia tidak terbakar sepenuhnya ya, karena ini bermasalah. Jadi kita bisa atur seperti ini ya kawan-kawan, dari terkecil dulu. Kawan-kawan bisa lihat ya bunga apinya seperti petasan. Jadi kita atur ya untuk membesarkannya putar ke kanan ya, sambil kita perhatikan bunga apinya. Nah, jadi ini tegangan rendah ya kawan-kawan. Saya rasa ini sekitar 120 ya tegangannya. 120 volt, terus kita naikkan sampai dia keluar asap. Jadi jika tanpa dimmer ini itu dia langsung naik ke 220 volt ya. Jadi langsung terbakar hebat.
dengan alat ini kita bisa meminimalisirnya, bisa kita atur secara perlahan. Oke, itu sudah keluar asap ya, padahal belum full sudah keluar asap. Saya rasa cukup ya kawan-kawan. Jadi itulah fungsi dari dimmer ini ya, kita bisa mengatur tegangan sesuai yang kita inginkan. Dan ini fake ya, fake kerusakan ada di rotornya. Jadi sebelumnya yang punya blender ini sudah konfirmasi ke saya ya, bilangnya kalau mau diganti ganti saja bagian motor dinamo ini. Dan untuk harganya dia minta yang bagus ya kualitasnya. Sudah saya siapkan ya untuk motor dinamo penggantinya yang baru. Jadi kita tinggal pasang saja lagi ke blendernya. Nanti kita bandingkan ya seperti apa dinamo yang baru dan yang lama ini. Padahal ini sudah bersih ya kawan-kawan, kita amplas tadi sudah bersih, tetapi tetap saja dia short. Dan ini panas sekali ya, padahal baru beberapa menit. Nah ini yang baru ya kawan-kawan, ini yang baru dengan harga yang cukup tinggi ya, karena masih ada di bawahnya ya harganya. Ini harganya yang sedang ya, yang kualitas bagus. Kelihatannya kurang lebih saja ya dengan yang lama, seperti tidak ada bedanya ya kawan-kawan, sama saja saya rasa. Baik besar kecilnya tembaganya itu sama saja ya, tapi kita nggak tahu juga kualitas tembaga dalamnya ya, karena itu tembaga kadang-kadang ada yang campuran ya, artinya hanya bagian luarnya saja yang tembaga, padahal bagian dalamnya itu cuma logam biasa. Dan ini saya tambah kipas pendingin ya kawan-kawan. Jadi fungsi kipas pendingin ini dia akan hidup terus ya, waktu dicolok listrik dia akan hidup terus, walaupun tombol dari blender ini tidak dipencet dia akan hidup terus ya. Itu fungsinya jika ibu-ibu memakai blender ini kemudian bikin es jus gitu atau apalah, setelah selesai dia akan mencet stop. Itu untuk tombolnya dia pencet stop, setelah dinamo berputar dia stop. Tetapi untuk kipas pendingin ini dia tetap hidup ya, karena colokannya masih tersambung ke listrik, dia tetap hidup, dia tetap mengeluarkan hawa panas di dalam motor dinamo ini. Kemudian ibu-ibu bisa menghidupkan lagi, bikin sambal atau apalah, biasanya seperti itu ya. Dia berkelanjutan untuk pengerjaannya. Jadi fungsi pendinginnya seperti itu saja ya kawan-kawan. Itu kipas 12 volt ya, kipas 12 volt yang saya rakit langsung ke mesinnya ini. Jadi kita putar ke arah kiri ya, untuk mengencangkannya kita putar ke arah kiri sambil ditahan dengan obeng. Nah jadi seperti itu ya cara pemasangan dinamonya ini. Kebalikan dari putaran membukanya, kalau membuka dia ke kanan ya, dan untuk mengencangkannya dia ke kiri, seperti roda ban dari truk ya, truk seperti itu membukanya.
Jadi jika kita membuka ban truk itu, kalau kita putar ke arah kiri itu sampai kiamat nggak bisa lepas ya, malah tambah kencang kawan-kawan, karena dia membukanya sama dengan blender ini, dia arahnya ke kanan. Dan untuk kabel-kabelnya tinggal kita sesuaikan ya. Untuk yang baru ini kabel yang langsung ke listrik itu warna hitam ya kawan-kawan, warna hitam. Kemudian untuk speednya warna lain seperti kuning, biru, merah, dan putih ya, itu untuk speednya. Beda dengan yang rusak tadi, itu untuk yang kabel ke listriknya itu warna merah, tetapi yang baru ini warna hitam ya. Jadi perlu kita perhatikan juga saat membeli online ataupun ke toko itu, kita harus tanyakan ya, atau baca dulu buku panduannya itu untuk yang ke listrik itu warna apa dulu, itu kita harus tahu ya. Jangan sampai salah, nanti malah kebakar ya, malah kebakar. Yang perlu kita perhatikan itu yang kabel ke listriknya dulu, kemudian sisanya itu adalah speed atau kecepatan. Untuk penyambungan kita usahakan yang safety ya, yang aman, yang tersambung dengan kuat dan aman, tidak terjadi korsleting ya kawan-kawan. Kita kasih seperti ini ya, dan jangan lupa juga kita isolasi. Oke, sebelumnya kita cek dulu apakah ini berfungsi atau tidaknya dengan motor dinamo yang baru. Nah, ini dia langsung hidup ya kawan-kawan. Kalau dicolok listrik dia akan on terus walaupun tidak diklik tombolnya ya. Dan untuk menghidupkannya ini kita harus ganjal dulu ya bagian switch atau saklarnya, ini ada di bagian sini. Ini harus diganjal dulu. Di situ ada switch on off-nya ya. Untuk gelasnya itu kan naruhnya di sini, itu kalau ditaruh gelasnya maka switchnya itu akan kepencet ya, kepencet on, baru bisa kita hidupkan seperti ini. Jadi karena tidak ada gelasnya, kita harus ganjal dengan obeng ini ya, di bagian switchnya itu tadi. Oke, saya rasa ini normal ya kawan-kawan, berfungsi dengan baik motor dinamonya. Jadi buat kawan-kawan yang punya problem atau masalah kerusakan di blender di rumah ya, bisa perbaiki sendiri. Ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Yang penting aman ya, yang penting aman dan punya sedikit skill basic dari elektronik ya, itu harus. Karena jika tidak ada basic elektronik itu bisa membuat kita celaka ya kawan-kawan, karena ini listrik berbahaya sekali. Dia tidak ada toleransi ya, dia tidak memberitahu ke kita kalau dia itu punya tegangan atau tidaknya. Jadi kita harus punya keahlian di bagian elektronik itu, minimal basicnya ya kawan-kawan. Oke, ini saya pasang di bagian bawah ya, dan tentunya harus kita perhatikan keamanannya ya. Kalau dimodif seperti ini kita tetap harus perhatikan keamanannya. Dan ini saya kasih kaki yang lebih tinggi ya, 2 jari, artinya kipas ini aman. Kalau ditaruh seperti biasa ke lantai dia masih tetap aman. Oke, terusin saja ya kawan-kawan menyaksikannya. Saya istirahat dulu. Terima kasih banyak atas waktunya di channel ini dan kepercayaannya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dan kerjasamanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.